Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kita ketemu lagi nih di pembahasan materi PAI dan Budi Pekerti. Kali ini kita akan membahas materi kelas 11 SMA, MA, SMK sederajat. Bab 1 tentang membiasakan berpikir kritis dan semangat mencintai iptek. Yang pertama, kita akan menelaah Quran Surat Ali Imran ayat 190 sampai 191. Jangan lupa disimak baik-baik bacaannya. Mari kita baca basmalah bersama-sama terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. Arti dari Quran Surat Ali Imran ayat 190 adalah sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda atau kebesaran Allah bagi orang yang berakal. Selanjutnya adalah arti dari ayat Quran Surat Ali Imran ayat 191, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia? Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka." Quran Surat Al-Imran ayat 190 sampai 191. Adapun asbabun nuzul dari Quran Surat Ali Imran tersebut adalah diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya Aisyah, saya malam ini ingin beribadah kepada Allah." Dijawab dengan Aisyah, "Sungguh saya senang berada di sampingmu, saya tidak keberatan." Maka bangunlah Rasulullah mengambil air wudhu, lalu sholat yang lama sekali. Beliau menangis sampai membasahi pakaiannya, disebabkan sangat dalam merenungkan isi kandungan Al-Quran yang dibaca. Hal itu dilakukan berkali-kali sampai menjelang azan subuh, dan saat Bilal hadir masih melihat kondisi Nabi yang menangis. Lalu Bilal bertanya, "Ya Rasulullah, kenapa Anda masih menangis? Bukankah Allah sudah mengampuni semua dosa engkau, baik terdahulu maupun yang akan datang?" Lalu dijawab oleh Nabi, "Tidak pantaskah saya ini menjadi hamba Allah yang bersyukur? Apalagi di malam ini Allah menurunkan ayat yang alangkah ruginya jika dibaca ayat ini namun tidak dihayati makna dan isi kandungannya." Ayat-ayat tersebut adalah termasuk ke dalam Quran Surat Ali Imran ayat 190 sampai 191. Selanjutnya, isi dan kandungan ayat dari Quran Surat Ali Imran ayat 190 sampai 191. Yang pertama, tanda-tanda kebesaran Allah harus dijadikan sebagai sarana berpikir bagi umat manusia, khususnya orang beriman, agar dapat mengambil manfaat, faidah, dan hikmah dari keberadaan alam semesta. Yang kedua, penciptaan alam semesta silih bergantinya siang dan malam, pusaran angin, keteraturan lintasan benda-benda langit, dan bumi dengan segala isinya. Semua itu jangan hanya dijadikan sebagai peristiwa biasa, tanpa hikmah dan tujuan, tetapi harus dipikirkan, diteliti, dan dieksplorasi sehingga keberadaannya semakin terbuka dan dapat diambil sisi positif dan negatifnya, melalui akal, pikiran, serta akal budi yang dimiliki oleh setiap orang. Yang ketiga, ulil albab adalah orang yang memiliki akal pikiran yang lurus, nurani yang bersih, serta menjadi hamba Allah yang mengisi setiap waktunya untuk memikirkan segala penciptaan dan peristiwa di alam raya ini. Dan yang terakhir, setiap orang beriman sangat dituntut agar penggunaan akal pikiran dan akal budinya menghasilkan kesadaran diri bahwa semua penciptaan itu bersumber dari Allah. Selanjutnya, mengajak diri dan orang lain agar semakin dekat atau taqarrub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, kita akan menelaah hadis tentang berpikir kritis. Adapun teks hadisnya mari kita baca bersama-sama.
An Abi Darrin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tafakkaru fi khalqillahi wa la tafakkaru fi dzatillahi fatahliku. Rawahu Abu Syekh. Artinya dari Abu Dzar radhiyallahu an Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, pikirkanlah mengenai segala sesuatu yang diciptakan Allah, tetapi janganlah kalian memikirkan tentang zat Allah karena kalian akan rusak. Hadis riwayat Abu Syekh. Adapun isi dari kandungan hadis tersebut adalah yang pertama, isi hadis ini membimbing kepada kita agar selalu berpikir kritis atau berpikir positif. Yang kedua, harus menjadi kesadaran bersama bahwa berilmu yang awalnya dimulai dari proses berpikir. Dan yang ketiga, berpikir itu ada batasnya, tidak sebebas-bebasnya. Selanjutnya kita akan menelaah Quran Surat Ar-Rahman ayat 33 tentang menciptai iptek. Simak baik-baik penjelasannya ya, dan bacaannya. Mari kita baca basmalah bersama-sama terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. Artinya, wahai golongan jin dan manusia, jika kalian sanggup menembus atau melintasi penjuru langit dan bumi, maka tembuslah. Kalian tidak akan mampu menembusnya kecuali dengan kekuatan dari Allah. Quran Surat Ar-Rahman ayat 33. Isi dan kandungan ayat dari Quran Surat Ar-Rahman adalah yang pertama, Allah mengancam kepada jin dan manusia bahwa kelak di akhirat mereka tidak bisa mengelak akan pertanggungjawaban dari semua nikmat yang sudah diberikan. Yang kedua, kecanggihan ilmu pengetahuan dan teknologi harus semakin menumbuhkan kesadaran keimanan kepada Allah. Yang ketiga, sebagian ulama menjadikan ayat ini sebagai isyarat ilmiah bahwa kekuatan dan penguasaan ilmu menjadi hal yang mutlak dimiliki jika ingin menjadi umat atau golongan atau kelompok yang sukses. Yang keempat, majunya sebuah negara disebabkan besarnya investasi pada kualitas sumber daya manusia. Selanjutnya kita akan menelaah teks hadis tentang berpikir kritis yang lainnya. Mari simak dan baca bersama-sama ya. Sami'atu Abdullah ibna Amri bin al-Asi yaqulu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yang tazi'uhu minan nas walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama hatta idza lam yatruk aliman ittakhadha an-nasu ru'usan juhalan faswi'ilu fa'aftu bighairi ilmin fadallu wa adallu. Rawahul Muslim. Artinya diriwayatkan dari Abdullah bin Umar bin As radhiyallahu an, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah tidak mencabut ilmu dengan melenyapkannya dari dada manusia, tetapi dengan mewafatkan ulama sehingga setelah tidak ada seorang pun ulama, mereka manusia mengangkat orang-orang bodoh menjadi pemimpin. Mereka ditanya, tetapi mereka pemimpin-pemimpin yang bodoh itu memberikan petunjuk tanpa ilmu. Kemudian tersesatlah mereka dan menyesatkan orang lain pula. Hadis riwayat Muslim. Selanjutnya adalah isi kandungan dari hadis tersebut. Yang pertama, hadis ini membicarakan pentingnya penguasaan ilmu pengetahuan yang terkumpul dalam diri para ulama. Yang kedua, kehidupan para ulama terdahulu masih dapat diambil menjadi teladan, contoh, dan pelajaran. Yang ketiga, wafatnya para ulama berpengaruh juga kepada tokoh-tokoh yang muncul di sekitar kehidupan kita. Sosoknya kelihatan lebih pintar, hebat, dan meyakinkan. Namun, jika ditelaah secara mendalam dari sudut pandang kebenaran, ternyata menipu dan membodohi kita. Yang keempat, rajin, cinta, dan semangat kepada ilmu itu mutlak, tetapi penting sekali melakukan seleksi ilmu dan guru agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Oke, cukup sekian pembahasan bab 1 ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.